Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Fisika dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi listrik statis fisika kelas 12. Nah, untuk tepatnya materinya yaitu menentukan letak muatan ketiga, gaya Coulomb, dan medan listrik yang sama dengan 0. Silahkan disimak videonya sampai selesai. Dan jika ada yang kurang jelas, kalian boleh berkomentar di bawah. Muatan Hi1 dan muatan Hi2 bermuatan sama. Artinya, ketika nanti Hi1 positif, maka Hi2 juga positif. Ketika Hi1 negatif, maka Hi2 negatif. Nah, caranya bagaimana? Biar gaya Coulomb bernilai 0 maupun medan listriknya bernilai 0, maka muatan ketiga harus diletakkan di antara kedua muatan. Nah, ini ada Hi1 dan Hi2 mempunyai dipisahkan dengan jarak D, maka nanti ada Hi3 nanti letaknya di tengah-tengah. Karena muatan yang sama Hi1 dan Hi2 positif, berarti nanti Hi3-nya di sini juga positif. Antara Hi1 dan Hi3 itu jaraknya R1, antara Hi3 dan Hi2 itu kita asumsikan sebagai R2. Ketika ini antara muatan 1 dan muatan 3 bernilai sama, maka gayanya nanti arahnya saling tolak menolak, maka F31 nanti arahnya ke kanan. Sedangkan muatan 3 terhadap muatan 2 karena muatannya sama-sama positif, maka akan saling tolak menolak, maka arahnya 32-nya nanti akan ke kiri. Dari rumus yaitu sigma F3 sama dengan F31 dikurangi F32. Kita masukkan F31 karena ini sigma F-nya sama dengan 0, maka ini kita langsung masukkan F31 sama dengan F32. Sehingga kita masukkan rumusnya K kalikan F31-nya Hi3 dibagi Hi2 dibagi R1 dikuadratkan. Sama dengan untuk F32-nya yaitu K kalikan Hi3 dikalikan Hi2 dibagi R2 dikuadratkan. K dengan K kita coret, sedangkan Hi3 dengan Hi3 kita coret. Sehingga tinggal Hi1 per R1 dikuadratkan sama dengan Hi2 dibagi R2 kuadrat. Sehingga hasilnya kita akar kuadrat, yaitu nanti akar Hi1 dibagi dengan R1 sama dengan akar Hi2 dibagi dengan R2. Sehingga kalau mencari R2 yaitu persamaannya akar dari Hi2 dibagi akar Hi1 dikalikan R1. Asumsinya D ini didapatkan dari R1 ditambah R2. Sehingga untuk mencari D sama dengan R1 ditambah nanti R2-nya kita jabarkan, R2 kan akar dari Hi2 per Hi1 kalikan R1. Sehingga D-nya kita masukkan, kita rasionalkan jadi seperti ini. Sehingga didapatkan D sama dengan R1 kalikan akar Hi1 dibagi akar Hi1 ditambah akar Hi2 ditambah akar Hi1. Sehingga D ini dapat dicari atau jarak keduanya nanti akar dari Hi1 ditambah akar dari Hi2 dibagi dengan akar Hi1 kalikan R1. Dari tadi persamaannya yang di sini kita lanjutkan, maka untuk mencari R1 yaitu dari akar Hi1 dibagi dengan akar Hi1 tambah akar Hi2 dikalikan dengan D atau jarak keduanya. Sehingga kalau mencari R2 yaitu nanti ketemu akar Hi2. Karena R2 maka nanti 2-nya di atas dahulu. Akar Hi2 dibagi akar Hi1 tambah Hi2 dikalikan D. Ingat, ketika muatannya sama, ketika mencari R1 maka di atas sini harus muatan 1 dahulu, baru yang di bawahnya yang di sini pembaginya yaitu akar Hi1 ditambahkan akar Hi2. Kalau bermuatan sama berarti faktor penyebutnya yaitu dijumlahkan. Kita lihat contohnya biar kalian lebih memahami dalam materi ini. Perhatikan gambar di samping, jika muatan negatif Hi terletak di antara A dan B. Di manakah muatan negatif Hi harus diletakkan sehingga gaya Coulomb yang dialaminya 0. Kita lihat di sini muatan A itu negatif Hi atau negatif 1 Coulomb, muatan B yaitu negatif 4 Coulomb. Ini muatannya sama-sama bermuatan negatif. Biar gaya Coulomb-nya yang dialami sama dengan 0. Karena muatannya negatif dan negatif, maka muatannya diletakkan di tengah-tengah yang di sini. Kita ilustrasikan gambarnya. A dengan ini yang di sini kita asumsikan dengan R1, sedangkan di sini muatan ketiga dengan muatan B kita asumsikan sebagai R2. Nah, cara mencarinya bagaimana? Kita tulis dahulu yang diketahui. Hi1 sama dengan negatif Hi Coulomb, Hi2 negatif 4 Coulomb, dan D atau jarak keduanya sebesar 9 cm. Yang ditanyakan yaitu nilai R-nya atau jaraknya.
Kita jawab dahulu. Kita mulai dari R1. R1 yaitu persamaannya R1 akar Hi1 dibagi dengan akar Hi1 ditambah akar Hi2 dikalikan jarak keduanya atau D-nya. Sehingga kita masukkan R1 sama dengan akar dari Hi1-nya 1, yang di bawah sini kita masukkan akar Hi1 ditambah akar 4 yang di sini, kalikan 9. Akar 1 didapatkan 1, akar 1 itu 1 ditambah akar 4 itu 2. Jadi 1 ditambah 2 ketemu 3 dikalikan 9. Sehingga nilai R1-nya 9 bagi 3 kalikan 1 yaitu ketemu 3. Atau kita mencari R2-nya, R2 bisa dicari dengan D dikurangi R1. Atau R2 sama dengan 9 dikurangi 3, R2-nya ketemu 6 cm. Jadi dari soal dapatkan kesimpulan letak muatan uji negatif Hi terletak 3 cm. 3 cm dari muatan 1 yang di sini, atau 6 cm dari muatan B atau muatan kedua. Sehingga kesimpulan jawabannya yaitu yang D. Yang kedua, soalnya perhatikan gambar di samping, kuat medan bernilai 0 terletak di mana? Oke, Hi1 besarnya 4 Coulomb, Hi2-nya 9 Coulomb. Jadi muatan ujinya diletakkan di antara muatan Hi1 dan Hi2 yang di sini. Nah, kita anggap Hi1 dan muatan ketiga muatan ujinya kita anggap R1, yang ini muatan uji dengan muatan 2 kita asumsikan sebagai R2. Kita masukkan dahulu R1 sama dengan akar dari Hi1 dibagi dengan akar Hi1 ditambah akar Hi2 dikalikan D atau jarak keduanya. Kita masukkan Hi1-nya 4 dibagi dengan Hi1-nya kita masukkan 4, akar Hi2-nya yaitu 9 dikalikan 10. Akar 4 itu ketemu 2, yang di penyebutnya akar 4 ini ketemu 2, akar 9 ketemu 3 dikalikan 10. R1 sama dengan 2/5 kalikan 10, sehingga hasilnya R1 itu ketemu 4 cm. Didapatkan 10 bagi 5, dapat 2, kalikan 2, ketemu 4 cm. R1-nya ke 4 cm. 4 cm itu dari mana? Yaitu 4 cm di kanan Hi1. Kita lihat cari mencari R2-nya. R2-nya bisa dicari menggunakan D dikurangi R1 atau R2 sama dengan akar Hi2 dibagi dengan akar Hi1 ditambahkan akar Hi2 dikalikan D. R2-nya kita masukkan akar dari 9 dibagi dengan akar 4 ditambah akar 9. Didapatkan 3/5 kalikan 10 atau ketemu 10 bagi 5 dapat 2, 2 kali 3 ketemu 6. 6-nya artinya 6 cm di kiri Hi2. Jawabannya yang tepat berarti nanti kita pilih yang di sini 4 cm di kanan Hi1. Berarti nanti jawabannya yang B. Di sini ada contoh soal lagi, partikel A dan B masing-masing bermuatan 4 mikrocoulomb dan plus 49 mikrocoulomb. Jika titik C yang terletak di antara partikel A dan B memiliki medan listrik 0, sedangkan jarak C dari partikel A sama dengan 2 cm. Jarak A dengan B adalah titik-titik cm. Kita ilustrasikan dengan gambar. Di sini ada Hi A yaitu 4 mikrocoulomb dan ini ada Hi B 49 mikrocoulomb. Nah, di sini muatan uji C karena ini muatannya sama berarti harus diletakkan di tengah-tengah. Ini nanti jarak keduanya antara Hi A dan Hi B. Oke, kita anggap R1 ini muatan ujinya dari muatan A itu letaknya 2 cm. Nah, untuk mencarinya berarti nanti kita anggap R1 sama dengan akar dari Hi1 dibagi dengan akar Hi1 ditambah akar Hi2 dikalikan D. R1-nya kita masukkan 2, yang di sini berarti nanti ada akar 4 per akar 4 ditambah akar 49 dikalikan D. Kita masukkan 2 sama dengan 2 per 2 tambah 7 kalikan D. Berarti nanti 2 sama dengan 2 per 9 kalikan D. Kita hasil akhirnya kita kalikan silang, 2 dikalikan 9 dibagi dengan 2, maka didapatkan hasilnya D-nya ketemu 9 cm. Berarti jawabannya yaitu nanti yang E dengan kesimpulan jarak A dengan B jauh 9 cm. Ini bagaimana ketika muatan Hi1 dan Hi2 bermuatan berbeda, atau nanti muatannya berarti nanti untuk letak muatan ketiga terletak di yang dekat dengan muatan yang paling kecil. Maksudnya yaitu abaikan nilai muatannya, itu nanti ketika muatan negatif maupun positif kita abaikan. Intinya ketika muatannya berbeda, maka nanti muatan uji yang ketiga itu terletak di muatannya kecil atau angkanya yang paling kecil. Kita ilustrasikan dengan gambar. Misalnya ada Hi1 dan Hi2. Ini Hi1-nya bermuatan positif dan Hi2 bermuatan negatif dengan jarak keduanya D.
Nanti berarti untuk muatan Hi3 bisa di sebelah kiri Hi1 maupun nanti sebelah kanan Hi2. Oke, ini nanti Hi3 dengan Hi1 letaknya jaraknya R1, Hi2 dengan Hi3 yaitu jaraknya R2. Nanti letaknya di mana itu tinggal melihat angkanya. Kalau angka Hi1-nya lebih kecil, maka nanti Hi3 terletak yang di sebelah kiri Hi1. Ketika angkanya Hi2 nanti lebih kecil, maka untuk muatan 3-nya terletak di sebelah kanan Hi2. Kita lihat cara mencari R1-nya, yaitu R1 sama dengan harga mutlak akar Hi1 dibagi dengan akar Hi2 dikurangi Hi1 kalikan D. Nah, kita masukkan nanti ketika mencari R2-nya, berarti nanti akar dari Hi2 dibagi dengan akar Hi2 dikurangi akar 1 dikalikan D. Nah, di sini ini karena ini faktornya muatan berbeda, maka di sini tandanya dikurangi. Nah, ini harga mutlak di sini ketika nanti hasilnya negatif, maka pasti hasilnya jadi positif. Perlu diingat ya, harga mutlak ini berarti yang semula negatif, berarti nanti hasilnya pasti positif. Kita lihat dengan contoh soalnya. Di sini ada dua buah muatan A dan B masing-masing bernilai plus 36 mikrokulom dan negatif 9 mikrokulom. Terletak pada satu garis dengan jarak 12 cm. Muatan C terletak di luar garis kedua muatan tersebut dan lebih dekat dengan muatan yang kecil. Ternyata muatan C mengalami gaya kulom 0, maka muatan C terletak di sebelah muatan A sejauh titik-titik. Nah, kita ilustrasikan dengan gambar, misal Hi A 36 mikrokulom, Hi B-nya berarti nanti negatif 9 mikrokulom. Nah, nanti letak muatan ketiganya terletak di mana? Nah, ini nanti jaraknya Hi2 dan Hi3 yaitu jaraknya D. Ini kita lihat angkanya, Hi A-nya sebesar 36, Hi B-nya angkanya 9. Maka ketika ini muatannya berbeda positif dan negatif, maka nanti letak muatan uji yang ketiga itu nanti letaknya yang dengan muatan yang mempunyai angka paling sedikit atau paling kecil, berarti nanti di kanan Hi B. Jadi nanti letaknya Hi C-nya di sini. Ini dengan jarak yaitu R2. Oke, kita masukkan dahulu. R2 sama dengan harga mutlak dari akar kuadrat dari Hi2 dibagi dengan akar kuadrat dari Hi2 dikurangi akar kuadrat dari Hi1 dikalikan D. Kita masukkan Hi2-nya, kita masukkan 9, Hi2-nya kita masukkan 9 kurangi 36 dikalikan 12. Ini ketemu 3, akar 9 ketemu 3, akar 36 ketemu 6. Sehingga R2-nya ketemu akar 3 per negatif 3, karena ini ada harga mutlak maka jadi positif 3 bagi 3 ketemu 1, sehingga untuk R2 nya ketemu 12. Yang ditanyakan di soal, maka muatan C terletak di sebelah kanan muatan A sejauh, berarti nanti jaraknya ini berarti untuk R nya yang ditanyakan dari R berarti D ditambah dengan R2. Jadi letak muatan C dari muatan A yaitu RAC-nya berarti nanti D ditambahkan R2 ketemu RAC-nya 12 ditambah 12, maka RAC-nya ketemu 24 cm. Berarti nanti letaknya 24 cm dari muatan A. Oke, terima kasih kalian sudah menyimak video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe.